Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Patricia dengan NIM 19059214 dari Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Manajemen Operasi 2 ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai forecasting atau peramalan. Apa itu forecasting? Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan dan juga merupakan hal yang sangat mendasar dari semua keputusan bisnis. Forecasting atau peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Forecasting bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif. Lalu, forecasting bisa juga dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari manajer. Lalu, apa saja tujuan dari forecasting? Saya mengambil 3 tujuan dari forecasting. Yang pertama, mengkaji kebijakan perusahaan. Yang kedua, perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay. Yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis. Maksud dari yang pertama yaitu mengkaji kebijakan perusahaan antara kebijakan masa lalu dengan masa yang akan datang, serta melihat sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut di masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua, di sini maksudnya adalah time lag atau delay antara satu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Maksudnya adalah saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan, terjadi jeda sebelum menuju saat implementasi. Dan yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis. Maksudnya di sini adalah pada suatu perusahaan penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Lalu yang ketiga itu ada jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi, yaitu menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan pembangunan rumah, serta indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ada peramalan teknologi, meramalkan tingkat pengembangan teknologi dan dampak pengembangan produk baru. Dan yang ketiga, ada peramalan permintaan, yaitu proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan seperti jasa. Nah, kita masuk ke dalam peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan berdasarkan horizon waktu itu dibagi 3. Yang pertama ada jangka pendek, yang kedua ada jangka menengah, lalu yang ketiga ada jangka panjang. Untuk jangka pendek itu tidak sampai 1 tahun, biasanya kurang dari 3 bulan. Dan di dalam peramalan jangka pendek ini terjadi purchasing, job scheduling, workforce levels, job assignment, production levels. Nah, untuk jangka menengah itu antara 3 bulan hingga 3 tahun. Nah, biasanya pada jangka menengah ini terjadi sales and production planning serta budgeting. Nah, untuk jangka panjang ini biasanya lebih dari 3 tahun. Dan dalam jangka panjang ini terjadi new product planning, facility location, research, serta development. Nah, dalam forecasting atau peramalan itu ada 2 jenis pendekatan. Yang pertama ada dalam metode kualitatif dan yang kedua ada dalam mode kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini digunakan pada saat situasi yang tidak jelas atau samar dan hanya sedikit data yang tersedia. Biasanya ini untuk produk baru dan teknologi baru. Dan pada metode kualitatif itu melibatkan faktor intuisi, pengalaman, emosi, serta sistem nilai. Misalnya, ramalan penjualan lewat internet atau penjualan serta bisnis lewat internet. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang kedua ada dalam metode kuantitatif. Metode kuantitatif biasanya digunakan pada situasi yang stabil serta tersedia data yang historis, seperti penjualan produk yang sudah ada atau sudah pernah diproduksi sebelumnya, serta menggunakan teknologi yang sudah pernah digunakan. Pada metode kuantitatif itu menggunakan teknik matematis.
misalnya penjualan produk-produk lama yang sudah pernah dijual dengan data-data yang sudah ada. Lalu ada komponen time series. Nah, di dalam time series ini terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada trend, yang kedua ada musim, yang ketiga ada siklus, yang keempat ada random. Nah, untuk tren ini yaitu merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit serta melihat peningkatan datanya itu meningkat atau menurun. Nah, untuk yang komponen kedua itu ada musim atau seasonal. Itu adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu, seperti dalam kurun waktu harian, mingguan, bulanan, ataupun kuartal. Nah, untuk komponen yang ketiga, itu ada namanya siklus. Nah, di siklus ini, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Nah, sedangkan yang keempat, itu ada versi acak atau random, yaitu satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang yang tidak biasa. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya forecasting secara strategik. Nah, kita udah tahu apa pengertian dari forecasting, apa aja jenis-jenis forecasting, tujuan dari forecasting, serta komponen-komponen yang ada dalam forecasting. Selanjutnya kita membahas pentingnya forecasting secara strategik, karena kita juga harus tahu hal apa sih yang paling penting di dalam forecasting gitu. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Nah, untuk yang pertama, sumber daya manusia ini terdiri dari mempekerjakan manusia, melatih, serta memberhentikannya. Jadi sebelum kita merekrut seseorang, kita harus melatihnya terlebih dahulu, lalu baru bisa untuk dipekerjakan, dan ketika nanti dia sudah tidak kompeten, lalu bisa diberhentikan. Nah, untuk yang kedua, itu ada kapasitas. Nah, kapasitas ini, jadi di kapasitas ini, jika kekurangan kapasitas, bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman. Nah, jika tidak terjaminnya pengiriman, maka bisa menyebabkan kehilangan konsumen, serta bisa menyebabkan kehilangan pangsa pasar. Jadi perlu diperhatikan dalam bentuk kapasitas, karena jika kekurangan kapasitas, itu bisa menyebabkan kehilangan konsumen serta kehilangan pangsa pasar. Nah, untuk yang ketiga, itu ada manajemen rantai pasokan. Nah, di manajemen rantai pasokan ini, hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung pada peramalan yang akurat. Jadi harus terjalinnya hubungan yang baik antara pemasok serta harus ada kesepakatan antara harga agar menguntungkan untuk peramalan yang sangat akurat. Nah, setelah kita tahu apa saja pengertiannya, apa saja jenis-jenisnya, komponennya, serta hal-hal yang penting, kita masuk ke dalam 7 langkah peramalan. Sebelum melakukan peramalan, kita harus tahu dulu nih, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan peramalan atau forecasting ini. Nah, di sini ada 7 langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Di sini kita tentukan tujuan kita untuk melakukan ini tuh apa hal yang akan kita tuju untuk perusahaan kita. Yang kedua ada memilih item yang akan diramalkan. Item ini bisa seperti produk ataupun jasa. Dan yang ketiga itu menentukan horizon waktu. Menentukan horizon waktu di sini kita harus menentukan ini peramalan untuk jangka pendek, jangka menengah, atau untuk jangka panjang. Lalu yang keempat, memilih tipe model dari peramalan. Kita di sini bisa memilih ingin menggunakan model kualitatif atau menggunakan model kuantitatif. Serta yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Mengumpulkan data yang diperlukan di sini sangat penting karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita bisa membandingkan peramalan masa lalu dengan masa depan. Jadi peramalan masa lalu itu juga penting karena data-data dari masa lalu itu bisa jadi pertimbangan untuk masa yang akan datang. Lalu
Yang keenam itu membuat peramalan. Dan yang terakhir itu memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan lebih, teman-teman bisa email saya atau DM saya di Instagram. Mungkin kita bisa bertukar ilmu lebih lagi, atau mungkin ada hal yang kurang dalam penyampaian saya pada materi kali ini. Teman-teman bisa koreksi saya dengan cara menghubungi saya di kontak yang telah saya kasih. Mungkin itu aja dari saya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai forecasting atau peramalan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya menjelaskan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.